warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di rumah orang tua kita di sini, Bapak Lasidi, dan juga yang sama-sama kita hormati juga Ustaz Cece Muhammad Romli yang telah hadir bersama kita juga di sini, yang mengundang kami. Sebetulnya kemarin sudah disampaikan tadi siang. Sebetulnya ada pengajian, cuma kita alihkan ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan serta tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kita kembali menyambung kajian yang telah disampaikan sebelumnya oleh Al-Ustaz Balianul Haq. Jadi kami di sini ibarat kata istilah tak ada kayu rotan pun jadi. Atau terbalik ya. Jadi kami sini pengganti. Kalau kemarin pembahasannya sudah sampai di babul wudu ya. Mulai baru masuk. Mau masuk hari ini, baik. Jadi kita akan masuk di sini adalah mengenai pembahasan wudu. Berarti sebelumnya sudah dibahas mengenai najis, apa itu arti najis, kemudian air-air dan sebagainya sudah dibahas, termasuk mengenai pembahasan jenis-jenis yang barang-barang yang suci dan tidak suci yang masuk ke dalam najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Sekedar untuk mengingatkan, kalau saya tanya, di sini sekarang anjing termasuk najis tidak? Anjing termasuk najis tidak? Najis. Ini kita bahas mengenai fikih 4 mazhab. Kalau kita bahas fikih 4 mazhab, menurut Imam Syafi'i bahwasanya anjing itu termasuk najis mughallazah. Termasuk babi najis tidak? Najis. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau menurut mazhab Maliki, anjing dan babi itu tidak najis. Sudah sampai belum? Anjing dan babi tidak najis. Kalau misalnya sekarang ini pakai kuas, ya, pakai kuas. Kadang kuas itu terbuat dari bulu babi. Nah, itu dipakai kuas rumah kita, najis tidak rumah kita? Ini menguas pakai itu. Menurut Syafi'i najis. Imam Maliki tidak najis. Kenapa kok terjadi perbedaan ini? Kenapa terjadi perbedaan padahal ayatnya sama, dalilnya sama, tapi Syafi'i najis, Maliki tidak najis. Di dalam Al-Quran disampaikan Allah, di situ disebutkan awlahmal khinzir, atau daging babi. Nah, pemahaman dari Imam Maliki bahwasanya yang haram itu adalah dagingnya. Kalau bulunya, kukunya itu tidak najis. Nah, di sinilah yang perlu kita fahami bahwasanya di dalam fikih itu terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan furu'iyah. Apa itu furu'iyah? Yaitu sesuatu yang masih ada perbedaan pendapat dan bukan dalam permasalahan usul. Ya. Makanya kita nanti akan bahas itu, masuk ke dalam bab wudu akan ada perbedaan-perbedaan pendapat juga. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu berangkat umroh, berangkat haji.
Ya. Nah, kalau berangkat umrah, berangkat haji, tawaf di Mekah, keliling Ka'bah. Kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, batal tidak wudunya. Bapak ibu, misalnya ibu lah, habis wudu, kemudian bersentuhan dengan bapaknya, batal nggak bu? Batal karena bukan muhrim. Kalau yang muhrim itu orang yang sedang melaksanakan umrah atau sedang berihram. Maksudnya itu bukan mahram. Jadi kalau suami itu bukan mahram, artinya bukan mahram, tidak halal dinikahi. Nah, dalam mazhab Syafi'i berarti batal. Kalau bapak ibu memakai mazhab Syafi'i ketika umrah, tawaf di Ka'bah, tawaf itu memakai, kalau laki-laki pakai apa? Kain ihram. Pakai kain ihram itu terbuka kanan, ya. Kemudian kita berjalan. Kira-kira ketika kita tawaf, nampak nggak ketika keliling tawaf itu? Padat atau jarang? Padat, ya. Bisa nggak tidak bersentuhan dengan yang perempuan? Pasti bersentuhan. Nah, kalau bersentuhan berarti batal. Kalau pakai mazhab Syafi'i, kapan selesai tawafnya? Kira-kira kapan selesai tawafnya? Begitu keliling, batal. Wudhu lagi. Wudhunya bukan dekat, keluar masjid. Ya, toiletnya keluar masjid. Batal wudhu keluar masjid. Masuk lagi, begitu masuk bersentuhan lagi, batal lagi, keluar lagi. Kapan selesainya? Apa nggak capek? Nah, itulah makanya terjadinya perbedaan pendapat supaya meringankan kita untuk beramal mana yang lebih mudah kita amalkan. Bukan artian kata kita kok berpindah-pindah mazhab, ya tidak. Ya, bukan artian kata kita berpindah-pindah mazhab, akan tetapi dalam permasalahan fikih terjadinya perbedaan pendapat ini untuk sebagai rahmat bagi kita. Rahmat bagi kita supaya apa? Kata Rasulullah SAW, Inna ad-dina yusrun wa la yusaddad daina illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah, tidak sulit untuk kita amalkan. Jadi jangan kita mempersempit dan mempersulit diri. Makanya kalau dalam kaidah fikih, ya, dalam kaidah fikih, idza daqal amru tasaq. Jika sempit perkara itu, maka dia akan menjadi luas. Artinya apa? Artinya ketika kita mengambil satu mazhab, kita tidak bisa melaksanakan ibadah, maka kita boleh mengambil pendapat mazhab yang lain dengan tidak, dalam artian kata, tidak berpindah mazhab, tetapi kita hanya mengambil pendapat mazhab tersebut, dan itu tidak ada masalah dalam masalah fikih. Yang tak boleh itu berubah agama. Kalau berubah mazhab tak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu semuanya adalah pendapat. Apa kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, dalam kitab Al-Um? Jika kalian mendapati pendapatku menyelisihi sunnah, maka kalian ambil yang sunnah, tinggalkan pendapatku. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri, dia ada dua qaul. Ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid. Qaul qadim Imam Asy-Syafi'i itu adalah ketika sebelum beliau hijrah ke Mesir, ketika beliau di Baghdad atau di Irak, ya. Ketika beliau di Baghdad atau di Irak, itu namanya qaul qadim, pendapat lama Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, itu namanya qaul jadid, itu pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Nah, ini dua-dua pendapat ini boleh kita ambil. Ini dalam kaedahnya, ketika Imam Syafi'i berangkat sebelumnya, beliau mengatakan,
Ya. Sebelumnya beliau mengatakan dalam mazhab qadim atau qaul qadimnya beliau bahwasanya jika bersentuhan kulit dengan orang tua, orang tua sudah tidak ada syahwat ataupun sudah monopos, ya, sudah monopos, maka tidak batal wudu. Ya, tidak batal wudu jika bersentuhan kulit dengan orang tua yang sudah monopos. Nah, ketika Imam Syafi'i berangkat ke Mesir, kemudian beliau melihat ada dua orang, satu kakek-kakek, satu nenek-nenek sedang bercumbuan di bawah sebuah pohon. Kakek-kakek sama nenek-nenek pegang-pegang tangan, cumbu-cumbuan di situ. Nah, berarti kata Imam Syafi'i, walaupun sudah tua masih ada nafsu. Itulah kata orang tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Nah, jadi walaupun nenek-nenek pun ada yang minat. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Kullu saqit lahu laqit. Setiap ada yang terjatuh, yang tercecer, ada yang mengambilnya. Walaupun nenek-nenek masih ada juga yang mau sama nenek-nenek. Nah, sehingga keluarlah qaul qadim. Jadinya Imam Syafi'i mengatakan, ya, setiap yang sudah memayyiz, yang sudah ada nafsu, walaupun dia sudah tua, maka batallah wudunya. Walaupun kita bersentuhan dengan nenek-nenek, batal wudu menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi dalam pendapat Imam Syafi'i juga terjadi perbedaan pendapat. Mana yang benar? Tergantung kita mau mengambilnya yang mana, ya. Tergantung kita mengambilnya yang mana. Jadi kita pelajari ini supaya memudahkan kita dalam beribadah, ya. Karena agama itu mudah, tidak usah dipersulit. Jangan terlalu kita pegang satu pendapat, kita haramkan yang lain. Nah, ini nggak boleh, ya. Pendapat kita seperti ini, maka itu kita amalkan. Baik, masuk kita kepada pembahasan mabahisul wudu. Ini sampai jam berapa nih?